Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Dr. Jessica Febi Kusumawati, spesialis anak di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Saya akan membahas mengenai hepatitis pada anak. Hepatitis adalah suatu penyakit peradangan pada hati, terutama pada sel-sel hati yang bisa terjadi secara akut ataupun kronis. Pada umumnya, penyakit hepatitis ini dapat disebabkan oleh virus dan yang paling sering adalah virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Namun hepatitis juga bisa disebabkan oleh adanya proses infeksi, proses autoimun, dan juga proses adanya keracunan atau kumpulnya toksin-toksin dalam tubuh sehingga menyebabkan peradangan atau kerusakan pada sel-sel hati. Di anak sendiri saat ini sedang marak sekali adanya hepatitis yang belum diketahui penyebabnya, atau dengan bahasa lainnya hepatitis of unknown origin. Hal ini sudah dideklarasikan oleh WHO sebagai kejadian luar biasa. Hepatitis yang belum diketahui penyebabnya ini masih menjadi perhatian dunia, terutama WHO dan juga CDC sebagai pusat infeksi internasional. Jadi saat ini WHO dan juga CDC dan juga Ikatan Dokter Anak Indonesia masih terus menyelidiki dan juga masih terus berkoordinasi untuk mencari tahu penyebab utama dari maraknya kasus-kasus hepatitis yang belum diketahui penyebabnya ini. Apa sih sebenarnya hepatitis yang belum diketahui penyebabnya? Yaitu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hepatitis biasanya disebabkan oleh virus A, B, C, D, dan E ataupun adanya infeksi ataupun karena obat-obatan atau proses autoimun. Namun pada kasus-kasus ini banyaknya ditemukan pasien-pasien atau anak yang berusia kurang dari 16 tahun dan terjadi kondisi kuning, mual, muntah, diare, nyeri perut, dan adanya BAK atau buang air kecil yang berwarna seperti teh, kemudian warna fesesnya itu berwarna putih atau seperti dempul. Hal ini disertai juga adanya peningkatan dari hasil laboratorium yaitu SGOT dan SGPT dengan nilai sangat meningkat lebih dari 500. Nah, hal ini menjadi perhatian karena kondisi ini bisa menyebabkan kematian pada beberapa anak. Atau jika ditemukan dalam kondisi lanjut harus membutuhkan transplantasi hati. Dan di Indonesia, transplantasi hati belum dapat dilakukan secara cepat dan membutuhkan persiapan yang khusus. Untuk itu, Indonesia sendiri, terutama Ikatan Dokter Anak Indonesia, menghimbau kepada seluruh Bapak Ibu yang masih mempunyai anak berusia kurang dari 16 tahun untuk tetap menerapkan protokol kesehatan karena hepatitis ini menular secara fekal oral, yaitu bisa melalui mulut ataupun kotoran yang dibuang. Hal itu terus berputar, kita bilangnya sebagai fekal oral, dan untuk mencegah dari penyakit hepatitis ini, maka protokol kesehatan harus dilaksanakan, terutama pada anak-anak yang sudah mulai pembelajaran tatap muka. Tetap ingatkan kepada anak-anak kita untuk terus mematuhi protokol kesehatan, terutama cuci tangan yang benar, menggunakan sabun, baik dari sekolah maupun pulang sekolah, kemudian mandi, dan jangan lupa untuk selalu membawa alat makan sendiri, peralatan sholat sendiri, kemudian untuk tidak selalu menukar-nukar makanan dan minuman kepada teman-temannya. Jadi makan dan minum menggunakan alat sendiri dan makan makanan sendiri. Usahakan untuk tidak jajan ataupun tidak membeli makanan dari luar yang kita tidak yakin secara higienitasnya. Itu untuk mencegah tertularnya dari penyakit hepatitis yang belum diketahui penyebabnya ini. Kemudian anak-anak juga sebaiknya tidak banyak mobilisasi keluar selain dari sekolah, tidak bermain di tempat keramaian, kurangi untuk bermain dengan fasilitas umum, kemudian jangan lupa untuk selalu menggunakan masker baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan apabila berkontak dengan banyak orang. Dan jangan lupa pada saat ini hepatitis untuk beberapa kondisi itu sudah ada imunisasinya, yaitu hepatitis A dan hepatitis B. Pada anak-anak terutama, dan saat ini juga dalam kondisi Bulan Imunisasi Anak Nasional, maka diingatkan lagi kepada seluruh ayah ibu yang punya anak usia 6-59 bulan untuk melengkapi imunisasinya, terutama DPT polio, hepatitis B dan HIV,
Dan apabila sudah lengkap, maka dapat mendapatkan imunisasi MR tambahan. Hepatitis merupakan penyakit yang sebenarnya bisa dicegah melalui protokol kesehatan. Jadi, jangan lupa untuk selalu mengingatkan si kecil untuk mematuhi protokol kesehatan supaya terhindar dari penyakit ini. Nah, ayah bunda yang anaknya punya keluhan tampak kuning dan juga dengan riwayat mual, muntah, nyeri perut, kemudian ada diare, dapat segera datang ke Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati untuk kita tangani lebih lanjut.